Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan topik minggu setara di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitanya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang diambil dari Konvensi 1996 pasal 3. Manusia adalah ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya sama dengan perangainya.
dengan martabat yang sama, dan kepada mereka diberikan kuasa untuk menguasai, memelihara, dan mengolah seluruh ciptaannya yang ada di dunia ini. Manusia diciptakannya dalam kebebasan dan tanggung jawab untuk melayani Allah dan seluruh ciptaannya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa karena godaan iblis, dan dosa itu menjadi dosa warisan bagi seluruh angkatan yang berikut, menjadikan manusia itu senantiasa dalam pencobaan, dikuasai oleh dosa, Roma 7 ayat 17, dan berhadapan dengan Allah, hilanglah kehidupannya. Dia melawan dan berbalik dari Allah. Hukum Allah dilanggarnya. Dia tidak malu melakukan dosa. Manusia dengan usahanya sendiri tidak sanggup melepaskan dirinya dari dosa. Untuk menyatakan keselamatan yang dari Allah, Allah menyuruh malaikatnya yang diciptakannya membantu ahli waris kehidupannya, karena Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada manusia untuk melayani dirinya, imannya, kasih-Nya, dan kemampuannya melawan dosa. Perilaku yang dikuasai dosa mengakibatkan kejahatan semakin merajalela, dan orang yang melakukan kejahatan kecil mudah dihukum, sementara orang melakukan kejahatan yang besar sering bebas dari hukuman. Karena tindakan manusia yang tidak benar, dan karena orang yang bersaksi dusta yang terjadi pada saat pengadilan manusia. Akhir dari semua dosa, bagaimanapun bentuknya, adalah kematian. Hanya karena kasih karunia Allah melalui penebusan Yesus Kristus, ada jalan keselamatan bagi setiap orang. Jalan untuk menerimanya adalah melalui iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya pertobatan dan kemampuan dosa yang disediakan melalui kematiannya dan kebangkitannya dihayati, sehingga kita menjadi manusia baru. Iman yang demikianlah yang diperhitungkan Allah yang menjadi kebenaran manusia. Manusia hidup karena imannya walaupun dia jatuh ke dalam dosa, tetapi manusia yang percaya itu dipanggil Allah untuk menjadi anak Allah dan menjadi mitra kerjanya dalam kerajaan Allah. Dengan ajaran ini, kita menolak pendapat yang mengatakan bahwa manusia itu menjadi seperti budak, mesin atau hewan karena pekerjaan dan karena harta miliknya. Kita menekankan bahwa manusia adalah mitra kerja Allah dalam kerajaan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jerusalem,
Marilah kita merendahkan diri. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari 1 Korintus 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Kita membacanya secara responsoria. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu ke-17 setelah Trinitatis, 4 Oktober 2020. Topik Minggu, setara di hadapan Tuhan. Pertama, pemberitahuan. 01, pelantikan fungsionaris dan dewan-dewan HKBP Pasar Minggu periode 2020 sampai 2024. A. Pelantikan fungsionaris dan dewan-dewan yang terpilih telah dilantik pada hari ini
Minggu tanggal 4 Oktober 2020 di ibadah pukul 9 WIB. B. Setelah ibadah minggu, Majelis Perbendaharaan dan Dewan-Dewan supaya segera rapat untuk memilih susunan pengurus. C. Rencana serah terima dari Majelis Perbendaharaan dan Dewan-Dewan yang lama ke Majelis Perbendaharaan dan Dewan-Dewan yang baru akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 18 WIB di ruang serbaguna gereja. Dimohon kepada Majelis Perbendaharaan dan Dewan-Dewan yang lama segera menyiapkan laporan pertanggungjawaban yang akan diserahkan pada acara serah terima tersebut. D. Dimohon kepada Dewan-Dewan yang sudah dilantik supaya segera melengkapi kepengurusan seksi. 02. Penyusunan SOP atau Standar Operasional Prosedur HKBP Pasar Minggu. A. Untuk menunjang pelayanan yang semakin baik telah disepakati melalui rapat majelis atau Parhalado untuk menyusun SOP HKBP Pasar Minggu dan telah dibentuk tim perumus SOP dari kalangan situa dan jemaat. Surat penugasan telah diterbitkan oleh pimpinan jemaat. Surat penugasan akan dibacakan setelah warta jemaat. B. Rapat tim perumus SOP HKBP Pasar Minggu akan diadakan pada hari Selasa 6 Oktober 2020 pukul 18 WIB di ruang serbaguna gereja. Dimohon kehadiran semua tim perumus supaya hadir pada rapat tersebut. 3. Baptisan kudus. Gereja telah mengadakan baptisan kudus kepada 4 orang anak jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2020 di ibadah pukul 9 WIB. 04. Kepada jemaat dan Parhalado yang belum menyampaikan persembahan bulanan tahun 2019 dan belum melunasi lelang Pesta Gotilon 2016, 2017, 2018, dan 2019 supaya menyampaikan dan melunasinya. 5. Warta pernikahan. 51. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Julius Munte, putra dari Bapak Bismar Munte almarhum, dengan Ibu Berliana Borumanulang. Alamat Jalan Kampung Utan nomor 35 RT 01 RW 08 Cilandak, wilayah 12. Anggota Jemaat Gereja HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Silvia Oktarina Hotmayanti Borusitorus, putri dari Bapak Ramses Hotman Sitorus, dengan Ibu Siti Mawar Borusimanjuntak. Alamat Kampung Curug nomor 34 RT 03 RW 08 Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Anggota Jemaat Gereja HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 13 WIB di Gereja HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin. 6. Anak lahir. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Monang Parulian Triano Lubantoruan ST dengan Ibu Mariana Saptianingrum Borusimamora SE pada hari Senin 26 September 2020 yang beralamat di Gang Haji Lisan RT 008 RW 001 nomor 48 Tanjung Barat, Jagakarsa. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Surat penugasan nomor 01 SPU PSM 10/2020.
sehubungan dengan kebutuhan dan peningkatan aktivitas kerja dan pelayanan HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, telah diputuskan dan ditetapkan untuk menyusun standar operasional prosedur atau SOP. Dalam hal ini, pimpinan jemaat HKBP Pasar Minggu menugaskan nama-nama di bawah ini dari unsur Situa dan Ruas diangkat menjadi tim perumus atau draft atau konsep. 1. Situa Insinyur Daniel Butar-Butar. 2. Situa Gibson Siahaan. 3. Situa Sudarsono Hutapea ST. 4. Situa James Irianto Silitonga ST. 5. Situa Manahara Simanguncong SEMM. 6. Karel Sihite SEAK. 7. Johannes Aritonang SH. 8. Situa Doktorandus H. Pandiangan. 9. Hilton Tambunan ST. 10. Marintan Boru Simbolon SEAK. 11. Luhut Pakpahan SEAK. Dengan ketentuan dan uraian tugas sebagai berikut. A. Menyusun, mempersiapkan draft atau konsep SOP dengan mempedomani aturan dan peraturan HKBP amandemen ketiga dan pedoman penata layanan HKBP. B. Draft atau konsep sudah harus selesai minggu ketiga November 2020. C. Minggu keempat November 2020 dibawa ke rapat bersama seluruh perhalado untuk dibahas dan ditetapkan. Demikian surat penugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan. Pimpinan Jemaat HKBP Resort Pasar Minggu, tertanda tangan Pendeta Sobok Simanjuntak STH MM. Demikian warta Jemaat sore hari ini. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
Firman Allah pada minggu hari ini, minggu ke-17 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 25. Saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu Shalom bagi kita semua. Bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir di dalam ibadah sore ini, maupun bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah sore ini secara live streaming di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada. Ini sekaligus pemberitahuan bahwa mulai dari minggu hari ini kita telah mengadakan ibadah secara live streaming. Jadi kita boleh informasikan kepada teman-teman kita, kepada saudara, bahwa mereka yang tidak dapat, bukan tidak mau, yang tidak dapat menghadiri ibadah minggu di gereja, boleh mengikuti ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas kita pada minggu hari ini seringkali disampaikan ketika dalam pemberkatan pernikahan. Tetapi sesungguhnya nas kita pada hari ini bukanlah dalam konteks pernikahan, tetapi dalam konteks kesamaan gender antara laki-laki dan perempuan, bahwa tidak ada perbedaan ketika Allah menciptakan manusia itu, tidak ada. Nah, dalam proses penciptaan kan begini, kalau kita baca dalam pasal 2 ini secara keseluruhan mulai dari ayat 1 sampai ayat 25, bahwa manusia itu tidak sekaligus diciptakan. Allah terlebih dahulu menciptakan laki-laki, yaitu Adam. Lalu ditempatkannya dia di sana, dan dia hidup, dia berkeliling, dan Allah memperhatikan. Mungkin saat itu saya bayangkan Bapak Ibu Saudara, Adam itu bingung, ngapain saya di sini? Siapa teman saya? Gitu. Maka di ayat 18 Allah memperhatikan gerak-gerik manusia itu dan berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kita catat, penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membentuk dari tanah liat segala binatang-binatang dan burung-burung. Lalu setelah diciptakannya binatang-binatang itu, lalu dibawanyalah mereka ke hadapan Adam supaya manusia itu memberi nama kepada seluruh binatang. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, binatang-binatang itu punya nama, Adam yang punya kerjaan. Jadi nggak perlu ditanya kenapa namanya gajah, ya kenapa yang terbang-terbang itu namanya burung, itu Adam yang kasih. Ya kenapa ada bodat, ya monyet,
Kenapa namanya harus monyet? Tanya sama Adam. Ya itu nggak perlu ditanya. Kenapa namanya babi? Tanya kembali kepada Adam. Jadi dia yang menamainya. Karena bagaimana dia menamai manusia itu menamainya, demikianlah nantinya nama-nama binatang itu. Nah setelah semua dinamainya, dia tidak menemukan satupun yang sepadan dengan dia. Ketika dia melihat semua binatang, mungkin dia lihat gajah ya. Gajah belalainya panjang, kupingnya lebar, badannya besar. Dia berpikir ini tidak sepadan dengan saya. Mungkin dia lihat marmut, terlalu kecil, tidak sepadan. Yang paling mirip mungkin adalah monyet, tapi dia berbulu. Terus apa yang saya omongkan dia nggak ngerti. Akhirnya kembali Adam termenung. Saat itulah Allah berinisiatif. Ya. Kalau kita baca ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun, sesuatu pun yang sepadan dengan Allah, maka ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Allah melihat bahwa manusia laki-laki itu sendirian tidak baik dan tidak memiliki semangat hidup, lalu Allah membuat laki-laki itu tertidur. Itu pembiusan yang pertama dalam sejarah dunia. Adam dibius. Lalu setelah tidur apa yang terjadi? Lalu Allah mengambil salah satu rusuk laki-laki itu dan kembali memberikan daging di bekas pengambilan rusuk tersebut. Jadi banyak peristiwa. Yang pertama tadi ada pembiusan yang pertama, setelah dibius maka terjadilah proses operasi surgery yang pertama. Jadi bagian tubuh manusia itu diambil oleh Tuhan, dan dari tulang laki-laki itu dibentuklah seorang perempuan dan dibawalah ke hadapan Adam. Setelah perempuan itu dibawa ke hadapan Adam, apa yang terjadi? Saya katakan banyak peristiwa pertama yang terjadi di sini. Maka ketika laki-laki itu melihat perempuan yang dibawa oleh Adam oleh Allah ke hadapannya, maka Adam pun menciptakan puisi yang pertama. Apa puisinya? Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Setelah Adam melihat sosok yang dibawa oleh Allah ke hadapannya, yang menurut Allah itu sudah sepadan dengan laki-laki itu, lalu muncullah semangat hidup laki-laki itu dan berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dan dia akan dinamai ibu segala makhluk. Saudara, saya ketika membaca ini saya tertawa sendiri. Untung memang Allah menciptakan perempuan. Andaikan saya berandai-andai ini. Andaikan yang lain, katakanlah monyet, dibawa ke hadapan Adam, dan Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kira-kira bagaimana reaksi monyetnya? Saya bayangkan gak pantas. Maka Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia itu. Dia ciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk laki-laki itu dan dibawalah ke hadapan manusia atau Adam. Dia adalah sosok yang sepadan menjadi penolong bagi Adam. Saudara, itulah awal penciptaan. Bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini, menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, mereka diciptakannya, Allah menetapkan kedua gender ini setara dan sepadan, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Perempuan tidak lebih rendah atau subordinat bagi laki-laki, demikian juga laki-laki tidak subordinat atas perempuan, tetapi mereka sepadan. Tetapi ada sebutan di sini penolong. Berarti perempuan itu adalah penolong laki-laki, benar. Kalau begitu,
perempuan itu subordinat laki-laki, lebih rendah dari laki-laki. Tidak. Alkitab mencatat bahwa kata yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah ezer, E-Z-E-R, yang artinya penolong. Tetapi seringkali diterjemahkan dengan salah menjadi helper dalam bahasa Inggris, atau servant, atau pembantu yang statusnya di bawah majikannya. Padahal kembali di dalam Alkitab, Alkitab mencatat bahwa kata ezer ini dipakai misalnya dalam salah satu contoh, Allah adalah penolong manusia. Di situ dipakai kata ezer. Allah adalah penolong manusia. Berarti kata ezer menunjukkan justru perempuan itu lebih kuat dari laki-laki, kalaupun statusnya tidak di atas laki-laki. Penolong itu lebih kuat. Seringkali Alkitab menggunakan kata ezer ini. Maka pemahaman ini harus ada dalam hati setiap orang percaya, bahwa kita sama di hadapan Allah. Tetapi di kemudian, Bapak Ibu Saudaraku, Allah mengutuk manusia itu, termasuk perempuan. Di dalam Kejadian 3 ayat 16, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, saya baca untuk kita semua Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Maka pemahaman laki-laki lebih tinggi berkuasa atas perempuan itu ada setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelumnya di awal penciptaan, laki-laki dan perempuan itu adalah equal, sama derajatnya, sama tingginya. Tetapi dosa telah membuat ciptaan Allah itu berantakan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa di awal penciptaan juga tidak ada binatang yang memakan daging, bahkan manusia pun tidak memakan daging. Sebab Allah telah menetapkan bagi seluruh binatang-binatang bahwa tumbuhan yang hijau akan menjadi makanannya, dan kepada manusia adalah buah-buahan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka seluruh ciptaan ini porak-poranda, kacau balau, termasuk tadi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dan sayangnya itu diteruskan dalam tradisi orang Yahudi. Dalam kalangan orang Yahudi itu sebabnya kalau kita baca Alkitab, tokoh perempuan itu sangat jarang disebutkan. Bahkan nama perempuan itu sering hilang dari sejarah orang-orang Yahudi. Kalau kita ditanya misalnya ada berapa anak Yakub, kita jawab 12. Nama-nama yang 12 ini bisa Ruben, Simeon, Levi, Juda, Gad, Naftali, dan Aser, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Gampang. Lalu ditanya, siapa nama putri Yakub? Siapa ya? Ada berapa putri Yakub? Kenapa? Karena sangat jarang disebutkan di dalam Alkitab. Yakub punya seorang putri yang bernama Dina. Tetapi sangat jarang seorang perempuan itu disebutkan kisahnya di dalam Alkitab, karena tradisi Yahudi yang patriarkal. Dan kita adalah orang Batak, suku Batak, juga menganut patriarkal. Seringkali perempuan itu terabaikan dari kehidupan orang Batak. Sebelum Injil masuk, derajat perempuan itu sungguh-sungguh menyedihkan. Sebelum Injil masuk ke tanah Batak, pernah kita dengarkan kisah si Boru Tumbaga Amanginang, saudara? Operasi Boru Tumbaga. Ya, dia seorang putri dan dia tidak memiliki saudara laki-laki. Maka seluruh harta peninggalan orang tua yang meninggal itu jatuh kepada adik ayahnya, dan mereka diusir dari rumah ayahnya.
Begitulah kira-kira gambaran orang Batak sebelum Injil masuk. Tetapi setelah Injil masuk ke tanah Batak, maka yang melingkupi hidup orang Kristen Batak bukan lagi budaya, melainkan Injil. Maka di dalam Injil, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban sesuai dengan kodrat kita masing-masing. Saudara, saya termasuk pengagum gerakan feminis. Saya sangat mendukung permasalahan gender, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kadang tuntutan persamaan gender itu pun kebablasan. Misalnya bagaimana perempuan, ini pun nanti kita boleh diskusi, mana yang lebih enak menggunakan kata wanita atau perempuan. Kalau saya lebih cocok menggunakan kata perempuan, ada alasannya tentu. Nah, ketika seorang perempuan menuntut persamaan hak, harus juga disertai dengan tuntutan kewajiban. Jangan hanya hak. Misalnya bahwa derajatnya harus sama dengan laki-laki, sama dong. Gitu. Padahal kita udah punya kodrat masing-masing. Oke, kita kasih persamaan hak. Tetapi ketika disuruh misalnya benarin genteng yang bocor karena hujan, perempuan jawab apa? Kan kamu laki-laki, itu ngerjain laki-laki. Jangan juga. Artinya memang persamaan hak itu harus, tapi sesuai dengan kodrat kita masing-masing. Allah telah menentukan laki-laki dan perempuan itu sejak awalnya itu berbeda. Tetapi di dalam hak boleh sama sesuai dengan kodrat. Kodratnya jangan dilupakan. Sebagai laki-laki, apa nggak lucu misalnya suami yang ngepel di rumah, nyuci piring, nyuci kain, bersihkan rumah, lalu istri baca koran, minum kopi, makan pisang goreng. Lucu kan? Ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Lucu rasanya kalau kami laki-laki yang mengandung. Nggak bisa. Kodratnya ditentukan oleh Tuhan seperti itu, bahwa perempuan yang harus melahirkan, tetapi laki-laki harus berjeripaya mencari dan menafkahi hidupnya. Nah, kembali, persamaan ini harus disertai dengan kesadaran bahwa kodrat kita berbeda. Sama dengan kata keadilan, adil. Adil itu tidak harus sama. Banyak orang menuntut keadilan bahwa harus sama. Oh tidak, nanti dulu. Adil itu tidak harus sama, benar tidak Bapak Ibu Saudara? Misalnya saya punya anak 3 orang, 1 TK, 1 SMP, 1 SMA. Kalau adil itu harus sama, berarti saya harus misalnya nih, saya harus kasih jajannya sama tiap hari. Sama. Yang paling kecil 5.000, yang SMP 2.000, yang SMA 5.000, yang SMA juga 5.000. Justru kalau sama, di sana tercipta ketidakadilan. Maka keadilan Tuhan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan katakan Tuhan tidak adil karena perbedaan berkat-berkat yang kita terima. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang sangat kita butuhkan, dan Tuhan tahu kualitas anak-anaknya yang menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dan ini juga menjadi permasalahan secara nasional. Di sermon kemarin, kebetulan beliau di sini Amang Sintua Jegultum, mungkin karena beliau seorang pengajar, menyinggung soal Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu yang tulisan yang ada di bawah burung Garuda Pancasila. Saya nggak tahu apakah kita pernah masih mengingat ini karya siapa ini, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, emputan tular dalam buku Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi saya pun, ini nanti kita bisa diskusikan, saya pun belum ketemu baik Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwadarminta. Saya belum menemukan penjelasan secara keseluruhan apa arti kata Bhinneka Tunggal Ika. Saya belum menemukan. Tidak semua kata itu diterjemahkan. Bahkan saya pernah mendengarkan dalam sebuah seminar bahwa arti kata Bhinneka itu adalah satu.
tunggal itu satu, ika itu satu. Itu ada pendapat yang mengatakan demikian. Jadi satu, satu, satu. Yang filosofinya adalah meskipun tulisannya berbeda-beda, artinya tetap satu, satu, satu. Satu juga artinya, tetapi berbeda-beda. Oke, itu belum ada pembuktian secara ilmiah, tetapi itu mungkin analisa mendalam dari seorang yang pakar tata bahasa. Karena memang belum ditemukan apa arti Bhinneka Tunggal Ika, apa filosofinya sesuai dengan kata-kata tersebut. Mengapa harus Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda apa ya? Berbeda itu satu itu yang nggak memiliki makna kalau kata per kata diterjemahkan. Bagaimana kita memahami perbedaan? Bagaimana kita memahami perbedaan yang ada pada saya dan pada seorang perempuan? Kalau kita masuk ke dalam hidup berumah tangga, bagaimana seorang suami menerima perbedaan dengan istri dan bagaimana seorang istri menerima perbedaan dengan suami? Apa yang kita harapkan dari berbagai perbedaan yang ada pada diri seorang laki-laki dan seorang perempuan? Saya katakan sekali lagi, mohon maaf kalau penggunaan kata perempuan ini kurang berkenan, tapi saya lebih senang menggunakan kata perempuan. Kasar deh omongan pendeta Sitio menggunakan kata perempuan, ya sah-sah saja, tapi saya lebih senang menggunakan kata perempuan karena kata perempuan itu berasal dari kata perampuan, tempat untuk mengadu, tempat untuk berlindung. Tapi kemudian memang kata ini mengalami penurunan makna. Sementara kata wanita itu mengalami peningkatan makna. Apa ya istilah dalam tata bahasa? Ada yang mengatakan bahwa arti kata wanita itu adalah yang diingini. Jadi hanya sebatas keinginan. Tetapi kalau perampuan, tempat untuk berlindung, tempat untuk mengadu, itulah perempuan. Maka saya katakan tadi senang dengan gerakan feminis, bahwa selalu perempuan itu selalu ditempatkan lebih tinggi. Oke, mari. Laki-laki juga harus mampu memandang lawan jenisnya, memandang perempuan itu sama tingginya dengan dia, sama derajatnya. Jangan ada lagi kata-kata penghinaan. Perempuan juga harus sadar, setiap istri harus sadar, jangan ada lagi yang memaksa suaminya nyuci, ngepel, jangan lagi. Tadi pagi saya tertawa dalam hati ketika khotbah amang pendeta resort kita, Mang Pendeta Sobok Simanjuntak, kan beliau tinggal sendirian di sini. Inang itu dan keluarga masih tinggal di Tarutung karena sekolah anak-anak. Beliau berkata, ternyata nyuci baju, ngepel, nyuci piring itu, nyetrika itu sangat berat. Maka jangan ada laki-laki yang memandang sepele pada perempuan yang mengerjakan itu, karena itu sangat berat. Nah, karena sangat berat, jangan juga perempuan memaksakan suaminya mengerjakan itu. Adong inang? Nasi manuru mata manuci piring, manuci abit, menggosok, jalahamu nongkrong-nongkrong, jangan, itu menyalahi kodrat ternyata. Ayat ini mengingatkan kita, menegur kita masing-masing bahwa ternyata memang kita memiliki kodrat kita masing-masing dalam segala perbedaan kita. Sekali lagi, dan ini menjadi penutup dalam khotbah minggu hari ini. Allah menciptakan manusia itu sama derajatnya. Tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Tetapi dosalah yang kemudian membuat Allah mengutuk laki-laki dan perempuan, sehingga kutukan Allah ini kepada perempuan bahwa laki-laki akan berkuasa kepada perempuan. Pertanyaannya sekarang sekaligus menjadi refleksi, apakah hidup orang percaya masih terus senantiasa di dalam kuasa dosa? Apakah hidup kita masih terus di dalam kuasa dosa, sehingga kita masih berpegang teguh bahwa laki-laki harus
menguasai hidup perempuan. Tidak lagi. Setelah Kristus mati di kayu salib dan darahnya menebus dosa manusia, menebus dosa saya, dosa Bapak Ibu Saudara, maka sejak saat itu kita tidak lagi di dalam kuasa dosa. Kita telah lepas dari kuasa dosa. Lewat baptisan kudus kita telah dimerdekakan. Maka apa yang menjadi kutukan Allah kepada perempuan, kepada manusia, itu telah gugur dengan sendirinya. Kita kembali kepada hakikat manusia diciptakan di awalnya. Yang hadir di sini ada yang pacaran? Ada? Atau sedang dalam PDKT? Ada yang suami istri? Ada mungkin ya? Ada. Ingat tamu muda. Kalau seorang laki-laki, seorang pemuda mendekati seorang gadis, ingatlah, hargai dia sebagai ciptaan Tuhan yang sama berharganya dengan dirimu. Jangan pernah merusak ciptaan Allah itu. Karena kita diberikan mandat yang sama oleh Allah, laki-laki dan perempuan. Dan kita diciptakan segambar dengan dia, serupa dengan dia. Kita adalah imago Dei, image of God, gambar dan rupa Allah. Bahwa di dalam wajah seorang perempuan ada rupa Allah. Dan kalau saya ingin merusak rupa Allah ini, maka saya sedang merusak ciptaan Allah, gambar dan rupa Allah tersebut. Ketika Allah memberikan mandat kepada manusia untuk menjaga dan melestarikan segala ciptaannya, termasuk wajah Allah yang ada di wajah orang lain, di wajah pacar saya, di wajah istri saya, di wajah suami, di wajah anak-anak saya. Seorang pendeta sekaligus menjadi dosen kami waktu masih di pendidikan teologi, bernama Pendeta Bonar Lumban Tobing. Jadi kami tinggal di asrama. Ada asrama putra, ada asrama putri. Tapi tidak jarang sesama mahasiswa sekolah tinggi teologi itu berpacaran. Kalau saya nggak pernah, ya saya nggak pernah. Teman-teman. Nah habis chapel ibadah malam jam 9 biasanya masih duduk di bawah pohon, duduk di sana sambil ngobrol. Namanya di asrama lah, mahasiswa teologi. Dan mungkin masalah penghematan atau fasilitas yang kurang, saya kurang ingat. Biasanya tempat duduk itu yang di bawah pohon ini gelap, nggak ada sinar, nggak ada lampu. Itu Pak Bonar Lumban Tobing ini, Pendeta Bonar Lumban Tobing bisa tiba-tiba datang dengan membawa lilin dan berkata, jadilah terang dunia. Yang pacaran pun langsung masuk asrama pulang. Karena beliau mengatakan bahwa ketika kamu duduk berdua di dalam kegelapan, akan ada orang ketiga yang mengganggu hubungan kalian dan menggoda kalian merusak wajah Allah itu. Itu kami ingat betul. Mudah-mudahan selama kami kuliah di STT HKBP Pematang Siantar tidak ada kejadian bahwa wajah Allah itu dirusak oleh wajah Allah yang lain. Kami saling menjaga, saling mengingatkan. Nah demikianlah kita hidup sebagai orang percaya. Bagaimana kita dikembalikan ke dalam kesadaran bahwa semua manusia itu sama meskipun berbeda. Tidak ada yang lebih hina, tidak ada yang lebih tinggi. Maka semua orang patut merasakan syukur yang luar biasa karena di dalam dirinya ada wajah Allah. Bercerminlah Amanginang, bercerminlah nanti. Lihat wajahmu, saudaraku, sampai di rumah nanti. Bercerminlah, lihat wajahmu di cermin dan katakan wajahmu itu, wajah yang ada di cermin itu adalah wajah Allah. Hargai dia, sayangi dia sepenuh hati, jangan rusak dia, jangan nodai dia. Dan lihat wajah orang-orang di sekelilingmu dan katakan wajahmu itu adalah wajah Allah. Aku cintai engkau sebagaimana aku mengasihi Allahku. Dengan pemahaman dan kesadaran itu tentu akan terciptalah keharmonisan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah gereja, dan kita bawa di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat sore malam hari yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami di minggu hari ini. Kami melupakan sejenak segala keletihan jasmani kami, meninggalkan segala beban pikiran yang menyusahkan kami Tuhan, dan di dalam sukacita yang melimpah kami datang di dalam persekutuan kami pada sore malam hari ini di Bait-Mu yang kudus, maupun seluruh jemaat yang beribadah di rumah mereka masing-masing ataupun dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa kami sama di hadapan Tuhan. Tidak ada laki-laki dan perempuan, tidak ada tuan maupun hamba, tidak ada orang kaya dan orang miskin, tidak ada derajat yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, tetapi kami semua sama di hadapan Tuhan, sama dalam segala perbedaan dan kodrat yang ada. Ajarilah kami Tuhan untuk saling menghargai, saling mengasihi dan saling mencintai sebagai sesama ciptaan Tuhan yang menerima mandat dari Engkau, agar kami boleh menjaga dan melestarikan alam ini, menjaga dan melestarikan seluruh ciptaan Tuhan, sehingga pada akhirnya seluruhnya dapat percaya dan mengaku bahwa Tuhan adalah pencipta dan Tuhan adalah juru selamat kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang pada hari ini terbaring lemah oleh karena sakit penyakit mereka, yang pada saat ini bergumul oleh karena masalah-masalah mereka yang mereka hadapi, masalah ekonomi, masalah di tengah-tengah keluarga, masalah antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan, kasihani kami, bantu kami Tuhan, ulurkan tangan kasih Tuhan, agar kami boleh melewati masa-masa sulit ini dan kembali boleh saling mengasihi antara suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak. Engkau pulihkan hubungan yang hampir retak ini Tuhan, agar semuanya boleh Engkau pulihkan kembali sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau sembuhkan saudara-saudara kami yang terbaring lemah oleh karena sakit penyakit mereka. Engkau berkati obat yang mereka konsumsi, para medis yang menjadi perantaran kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang bersuka cita oleh karena usia yang bertambah maupun ulang tahun pernikahan yang mereka boleh rayakan di dalam sukacita, agar di dalam sukacita dan rasa gembira yang mereka rasakan, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami berdoa bagi gerejamu, bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan di HKBP Pasar Minggu dan seluruh jemaat yang memberikan diri mereka di dalam pengabdian dan pelayanan lewat segala hal yang dapat mereka lakukan. Bantu kami Tuhan, agar lewat setiap pelayanan kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 121 ayat 1 dan yang berikut. Kita mengumpulkan persembahan ke depan, 2 kantong persembahan.
marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas. Kita tetap seperti sebelum Covid, kita tetap bersalaman di depan, tetap dengan salam Covid, tidak lagi berjabat tangan. Ya, jadi para agenda dan pengkhotbah akan di depan pintu.